Selamat malam. Perkenalkan nama saya Firmansyah, mahasiswa Teknik Mesin RPL Politeknik Jambi, dengan nomor induk mahasiswa 2506214011122. Saya coba menjelaskan di sini eh, tentang troubleshooting dan perbaikan sistem hidrolik treadle pump. Judulnya itu troubleshooting dan perbaikan sistem hidrolik pada treadle pump akibat tekanan hidrolik tidak naik. Eh, Yang pertama itu nama alat treadle pump pompa hidrolik pedal. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah air actuated pneumatic treadle pump. Dia pompa hidrolik bertekanan angin. Kita ke poin 2. Fungsi alat treadle pump merupakan pompa hidrolik manual yang dioperasikan menggunakan pedal kaki. Alat ini digunakan untuk menghasilkan tekanan hidrolik yang kemudian dialirkan ke hidrolik silinder pada gambar di bawah ini atau hidrolik jack untuk proses penekanan, pengangkatan, atau pelepasan komponen. Poin 3 itu jenis trouble. Tekanan hidrolik tidak naik sehingga hidrolik silinder atau ilustrasi pada gambar ini hidrolik silinder tidak bergerak atau tidak mampu mengangkat beban akibat supply tekanan dari treadle pump ini tidak sempurna atau bahkan tidak tidak ada tekanan. Kita ke poin 4 gejala atau gejala kerusakan. Yang pertama, pedal terasa ringan saat dipompa. Pressure gauge atau manometer atau indikator menunjukkan tekanan rendah atau nol. Hidrolik silinder tidak bergerak atau bergerak sangat lambat. Proses penekanan membutuhkan waktu lebih lama. Terdengar suara gelembung udara di dalam pompa itu sepertinya dia kalau biasa bahasa kita tuh anginan ya atau air trap. Udara terjebak di dalam pompa yang seharusnya dalam pompa terdalam itu hanya ada oli dan pompa, komponen pompa tentunya. Kita lanjut ke poin 5 penyebab kerusakan. Yang pertama itu volume oli hidrolik di reservoir kurang, yaitu reservoir atau dalam eh, bodi pompa. Eh, di treadle pump ini terdapat dalam reservoir atau box kotak housingnya ini terdapat pompa dan sekaligus reservoir atau tabung tabung penampung oli yang akan dipompa. Yang kedua itu udara masuk ke dalam sistem hidrolik atau air trap tadi atau kita sebut anginan ya. 5.3 slip piston pompa aus atau bocor. Check valve katup satu arah atau safety valve-nya kalau eh, ini pencegah arus balik tentunya eh, mengalami kotor atau macet. Yang 5.5 selang hidrolik atau fitting mengalami kebocoran ini juga terdapat dapat menurunkan tekanan sehingga tekanan ke hidrolik silinder atau hidrolik jack lambat atau bahkan tidak tidak ada tekanan ya. Oli hidrolik sudah terkontaminasi sehingga performa pompa menurun. Ini bisa bisa terkontaminasi kotoran atau bahkan air. 6 langkah troubleshooting. Yang pertama yaitu matikan pekerjaan dan pastikan sistem tidak diberi beban. Sistem tidak diberi beban, matikan pekerjaan atau hentikan pekerjaan. Periksa level oli hidrolik pada reservoir. Ini kita pastikan oli cukup ya, tidak penuh atau luber juga. Yang pasti tidak kurang sehingga dapat menyebabkan pompa anginan atau air trap. Yang ketiga, periksa kebocoran pada pompa, selang, fitting, dan sambungan. Ini antara treadle pump dengan hidrolik cylinder tentunya disambungkan oleh selang atau fitting dengan tekanan tinggi. Tentunya di antara sambungan-sambungan atau fitting itu terdapat seal atau O-ring ya sebagai penahan supaya tidak bocor tentunya. Periksa pressure gauge saat pedal dipompa. Pressure gauge saat pedal dipompa ini pastikan pressure gauge naik ya sesuai dengan tekanan yang kita minta. Semisal kita butuhkannya itu 500 bar, maka kita pastikan pressure gauge naik sampai 500 bar. Jika tidak berarti ada masalah pada pompa atau sambung-sambungannya. Lakukan bleeding untuk mengeluarkan udara dari sistem. Maksud bleeding ini kita lakukan pemompaan dengan melepas konektor ke hidrolik cylinder untuk membuang angin atau air trap atau jika terdapat katup atau valve sistem manual itu kita bisa membukanya untuk membuang air trap atau anginan. Jika oli telah keluar sedikit baru kita tutup, baru kita bisa melakukan pekerjaan.
Jika tekanan tetap tidak naik, bongkar pompa dan periksa kondisi cek valve serta seal piston. Yang ketujuh, langkah perbaikan. Kuras oli hidrolik yang sudah kotor bila diperlukan. Eh, ini perlunya juga dilakukan preventive maintenance semisal atau per 10.000 jam atau semisal per minggu, per bulan, atau per tahun itu perlu dilakukan pergantian pada oli. Bongkar treadle pump sesuai manual perawatan. Dari pabrikan sendiri terdapat manual manual book untuk perawatan treadle pump sendiri. Kita mengacu kepada manual book tersebut. Bersihkan cek valve, pegas dan jalur oli menggunakan cleaning solvent. Bisa WD-40 dan sebagainya macamnya untuk apa liquid atau cairan pembersih. Ganti o-ring, U-cup atau seal piston yang aus atau rusak. Ini bisa kita dapat kita lihat pada gambar ini. Di sini part-part komponen dalam housing throttle pump itu. Di sini terdapat o-ring, dapat seal tentunya dapat kita ganti. O-ring, washer atau o-ring ya. Backup ring, valve pad. Yang 7.5, periksa permukaan piston dan silinder pompa dari goresan atau kausan. Pada ilustrasi gambar sini terdapat piston dan silindernya ini, katup silinder. Ini sudah dapat o-ring juga ini. Ini kita pastikan terdapat pistonnya tidak ada goresan, sehingga kalau jika ada goresan yang cukup dalam tentunya dapat memperlemah proses penekanan juga tentunya hasil dari penekanan silinder ini dari pump ini. Pasang kembali seluruh komponen sesuai urutan, isi reservoir atau throttle pump dengan oli hidrolik sesuai spesifikasi pabrikan. Berhubung throttle pump kami ini biasa menggunakan oli 10 ya. Setelah selesai dilakukan pemasangan dan pengisian oli tentunya sebelum kita lakukan pekerjaan baik penekanan maupun sebagai macamnya kita perlu lakukan bleeding atau pembuangan udara karena biasanya terdapat udara yang terjebak di dalam reservoir. Uji pompa tanpa beban, kemudian uji dengan beban kerja. Sebelum pastikan tekanan sudah mencapai spesifikasi dan tidak ada kebocoran. Ini selepas kita melakukan perbaikan, kita pastikan kembali tekanan sudah mencapai spesifikasi, tidak ada kebocoran tentunya, dan hydraulic cylinder atau hydraulic jack bisa naik atau menekan. Ini terdapat ilustrasi komponen-komponennya, dan ini terdapat service repair kit jika kita perlukan contoh nut ada yang hilang atau rusak itu perlu kita perlakukan pergantian. Di sini terdapat part numbernya, reservoir pad, plastic cap, oil filter plug, silencer AC, repair kit. Di sini terdapat o-ring, seal dan sebagainya macam. Peralatan yang kita gunakan untuk troubleshoot ini apa throttle pump ini yang pertama kunci pas dan soket, obeng, tang snap-ring biasanya ada retaining ring yang harus dibuka, kita menggunakan tang snap-ring, seal remover, pressure gauge sebagai indikator, lap bersih, clean solvent, seal kit atau repair kit jika diperlukan. Oli hidrolik sesuai spesifikasi biasanya kami menggunakan oli 10. Poin 9, poin 9 ini yang tidak kalah penting tentunya sebelum kita melakukan pekerjaan troubleshoot. Yang pertama yaitu gunakan APD alat pelindung diri seperti helm, safety shoes, sepatu safety, sarung tangan dan kacamata. Lepaskan seluruh tekanan hidrolik sebelum pembongkaran. Ini perlu juga eh, supaya tidak ada apa tekanan yang terjebak jika kita membuka atau melepas sambungan-sambungan. Jika ada tekanan yang masih terjebak di dalamnya dapat mengenai kita. Jangan membuka fitting saat sistem masih bertekanan. Ini balik ke poin sebelumnya tadi. Dapat berbahaya jika masih ada saluran atau sistem yang bertekanan karena hidrolik itu tekanan sangat tinggi. Bersihkan tumpahan oli agar tidak menyebabkan terpeleset. Poin terkait lingkungan juga ya. Gunakan komponen pengganti sesuai spesifikasi pabrikan. Balik lagi tadi ke part-part ini, kita harap menggunakan sesuai pabrikannya, sesuai brand atau sesuai standar manufakturnya. Kita lanjut ke poin 10, hasil setelah perbaikan.
Yang pertama itu tekanan hidrolik kembali normal. Ya, kita pastikan tekanan hidrolik kembali normal, dapat mencapai tekanan yang kita butuhkan. Hidrolik silinder bergerak dengan halus, tidak ditemukan kebocoran pada pompa maupun selang ataupun konektor. Padahal pompa terasa normal dan tekanan cepat tercapai. Produktivitas kerja kembali optimal. 11 kesimpulan dari troubleshoot ini adalah gangguan pada trill pump disebabkan oleh masuknya udara ke dalam sistem serta keausan pada seal piston dan check valve yang kotor. Setelah dilakukan penggantian seal, pembersihan check valve, penggantian oli hidrolik, dan proses bleeding, pembuangan udara yang terjebak di dalam pompa, pompa kembali mampu menghasilkan tekanan hidrolik sesuai spesifikasi sehingga sistem dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.